Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Ivan Zulkais dalam program acara Jumpa Akhir Pekan. Tentu pada beberapa waktu belakangan ini cuaca seringkali kurang baik, ya. Kadang kala hujan, kadang kala panas terik, ya. Tapi itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk menjalani aktivitas, ya, baik itu di hari-hari kerja maupun akhir pekan seperti hari ini. Ya, tentu pemirsa perlu, ya, semangat dan juga mengisi tubuh dengan nutrisi yang cukup, mengisi tubuh dengan semangat energik supaya baik hari ini maupun hari yang akan datang kita mampu memperoleh segala hal yang memang kita rencanakan, memperoleh segala hal yang kita cita-citakan, sehingga kelak akan berguna bagi diri kita, bagi nusa dan bangsa. Dan inilah selengkapnya dalam Jumpa Akhir Pekan. Pada perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita yang diampu oleh Bapak Dr. Ade Kusuma, memang pada proses perkuliahan sendiri mengalami, ya, suatu pengulangan. Pengulangan yang dimaksud di sini adalah meskipun pada mata kuliah investigasi berita secara lebih singkatnya, tapi terdapat pengulangan-pengulangan yang berupaya untuk mengenalkan kembali mengenai esensi berita secara mendasar. Yang memang pengenalan berita secara mendasar itu telah dilaksanakan seharusnya pada mata kuliah penulisan berita dan artikel di beberapa semester sebelumnya. Namun Bapak Dr. Aldi selaku dosen memilih untuk mengulang kembali, ya, mata kuliah penulisan berita dan artikel pada kelas investigasi berita dengan sejumlah alasan untuk menguatkan pemahaman mahasiswa mengenai esensi berita, sehingga dengan hal seperti itu dilakukan, tentu ini akan meningkatkan pemahaman mahasiswa sebelum membuat daripada investigasi berita atau mengenal lebih jauh mengenai investigasi berita. Tentu perlu diperkuat dengan pemahaman dasar mengenai apa itu berita, sifat-sifatnya, serta bagaimana hal tersebut didistribusikan. Dan memang pada proses perkuliahan berita dan juga pada proses perkuliahan di mata kuliah investigasi berita, Bapak Dr. Abi juga memberikan semacam suatu diskusi singkat, yaitu dengan menghadirkan suatu pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep-konsep berita yang apakah memang mahasiswa yang dalam hal ini dihadiri kurang lebih sekitar 40 orang masih mengingat, atau ada hal-hal yang memang tidak sengaja terlupa. Dalam hal ini respon kelas terhadap suatu diskusi yang hendak dihadirkan oleh Bapak Dr. Adi tentu diikuti atau diberikan daripadanya respon yang cukup konstruktif, yang mana dari sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Dr. Adi kepada para mahasiswanya tentu ditanggapi dengan baik, dalam artian terdapat kurang lebih sekitar 60% bahwa mahasiswa itu masih mengingat daripadanya dasar berita dan juga bagaimana struktur berita itu. Tentu secara pribadi ini adalah suatu hal yang memang capaian terbaik dan juga perlu adanya peningkatan sebelum mengarah kepada investigasi berita. Pada proses perkuliahan ini dijelaskan juga secara sekilas mengenai penyusunan berita dan juga salah satunya berita adalah produk jurnalistik. Tapi dalam hal ini berita itu tidak hanya disajikan secara tulisan lalu dipublikasikan, tapi berita juga perlu disajikan melalui wawancara, melalui pesan-pesan lisan supaya para masyarakat mampu memahami hal-hal yang tengah terjadi. Karena bagaimanapun negara Indonesia ini adalah salah satu bangsa yang besar, yang memang dalam hal ini dalam menerima berita tentu tidak serta-merta mengandalkan pada bacaan-bacaan, tapi juga memerlukan pesan-pesan lisan yang memang lugas, jelas, dan mudah dipahami, sehingga ini akan mewujudkan daripada sifat berita, yaitu dinikmati dan juga didengarkan secara serentak. Yang memang di sela-sela kuliah
ini ya beberapa waktu belakang Bapak Dr. Adi juga memberikan suatu contoh-contoh terkait juga dengan isu-isu berita yang tengah diperbincangkan, lalu juga memberikan suatu contoh bahwasanya berita itu sejatinya harus mengedepankan kepada kepentingan rakyat. Seringkali banyak kasus dirinya Bapak Adi memberikan penjelasan bahwa banyak kasus daripadanya para jurnalis yang memang harus menghadapi kenyataan pahit dengan ditindas oleh beberapa oknum dari suatu lembaga tertentu yang akan membungkam upaya berita. Dan di situ Bapak Dr. Adi memberikan penjelasan bahwasanya investigasi berita itu akan lebih mudah dilakukan apabila secara spesifik mampu memahami fondasi berita yang nanti hendak dihadirkan untuk investigasi, yang artinya terdapat perbedaan antara investigasi berita dengan berita. Dalam artian berita itu menjawab 5 web 1H, sementara investigasi berita itu berarti menghadirkan sesuatu bukti yang memang lebih mendalam, lebih jauh terkait juga dengan siapa otak yang menjadi dalang dari suatu peristiwa dan juga apa tujuan yang hendak mereka capai. Dan juga di situ Bapak Dr. Adi memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk melakukan praktek reportase, yang mana praktek reportase itu dilaksanakan di kelas, setidaknya dilaksanakan oleh 2 kelompok yang memang ini sifatnya awalnya di kelas itu informal. Artinya dalam proses untuk melakukan praktek reportase setidaknya terdiri dari 5 peran yang dilakukan juga oleh 5 orang. Yang pertama ada yang berperan sebagai news anchor atau sebagai pembawa berita. Yang kedua ada juga yang berperan sebagai narasumber, ada yang berperan sebagai masyarakat sekitar, ada juga yang berperan sebagai dan juga satu hal lagi ada yang berperan untuk melengkapi daripada proses reportase ini. Mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dr. Adi terkait juga dengan investigasi berita, tentu ini adalah suatu kelanjutan daripada pemahaman mengenai menulis berita dan artikel, dan juga investigasi berita ini hadir sebagai upaya untuk menjawab tantangan terkait juga dengan dugaan adanya suatu pelanggaran, adanya suatu kejahatan yang disembunyikan. Disinilah investigasi berita turut berperan penting agar ya suatu kejahatan bisa terungkap, dan juga bagi mahasiswa sendiri tentu dapat meningkatkan pola berpikir bahwasannya berita itu lebih dari sekedar konsep 5 web 1H, tetapi ini melatih investigasi berita tentang bagaimana membangun pemikiran yang konstruktif dan juga mampu merubah mahasiswa berpikir lebih jauh dan kritis terhadap suatu hal yang disembunyikan. Itulah tadi pemirsa dalam program acara Jumpa Akhir Pekan. Tentu kita akan berjumpa kembali di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.